wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sairi asba'i millatihi min ahli sunnatihi wa jama'atihi khususan awliya wa sulaha ummatihi wa ila arwahi jami'i muassisi jam'iyyati nahdlatul ulama wa ru'usaiha syuriyatan wa tanfidhiyah wa mu'ammiriha wa musa'idiha wa man ahsana ilaiha wa man kana sababan fi intishariha wa ila arwahi jami'i muallifi wa musannifil kutub syar'iyyati wa alatiha khususan muallifi wa musannifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa muallimina wa satidina man istafadna 'indahu wa man ajazana minal mubtada ila al muntaha wa nakhussu khassah ila ruhi muallifi matnil ghayah wat taqrib sayyidil qadi abi syuja' wa muallifi tadhhib fi adillati matnil ghayah wat taqrib Fadilatul Ustaz Dr. Syekh Mustafa Dib Al-Bugha rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina wa ulumi sairi ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhu. Faqad qala muallif syarih hadzal kitab rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa 'anna wa amaddana bi asrarihima wa a'ada 'alaina min barakatihima wa nafa'ana bihima wa bi 'ulumihima wa bi 'ulumi masyayikhina wa 'ulumi sa'iri ibadihi salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun ai hadza tegese utawi iki ku faslun fasal. Fasal menjelaskan tentang hukum mengusap muzah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Setidaknya ketika berbicara tentang mengusap muzah ada 5 poin yang diangkat oleh para ulama. Pertama, mengenai hukumnya. Kemudian yang kedua tentang syarat-syarat kebolehan mengusap muzah. Yang ketiga tentang batas waktunya atau batas istilahnya batas berlakunya mengusap muzah, karena nanti dibedakan antara orang yang berada di rumah dengan musafir. Kemudian poin yang keempat tentang apa saja yang membatalkannya, dan poin yang kelima tentang tata cara mengusap muzah. Lah nanti akan kita ketahui di dalam matan Ghayah wa Taqrib ini tidak menyinggung poin kelima, yaitu kaifiyatul mashi. Oleh karenanya beberapa pensyarah kitab ini menambahkan seperti Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib itu menambahkan tentang kaifiyatul mashi. Al-mashu 'alal khuffain atau mengusap muzah itu sebetulnya lebih tepat kalau tata letaknya disebutkan setelah bab wudu. Karena mengusap muzah itu dilakukan pada saat kita berwudu. Akan tetapi Al-Qadhi Abu Syuja' meletakkan persoalan atau fasal tentang mengusap muzah ini setelah mandi dan sebelum tayammum. Itu bisa jadi dengan pertimbangan karena dua-duanya sama-sama mengusap. Jadi muzah itu diusap, tayamum juga mengusap debu. Hanya bedanya
kalau muzah itu mengusapnya menggunakan air, kalau tayamum itu mengusap dengan debu. Itu bisa jadi pertimbangannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashu utawi ngusap alal khuffaini ing atase muzah loro iku jaizun wenang. Jaiz itu hukum asal, tidak menutup kemudian bisa menjadi wajib. Kapan? Seperti ketika kita membasuh kaki, maka waktu ini tidak cukup. Jadi dalam kondisi dhiqul waktu, sempitnya waktu, sehingga untuk membasuh itu kan durasinya lebih lama dari sekedar mengusap. Nah, itu misalnya kalau kita membasuh kaki, ini waktunya terlalu sempit, maka dalam konteks ini mengusap muzah menjadi wajib. Atau mungkin air yang ada ini kalau digunakan mengusap cukup, tapi kalau digunakan untuk membasuh tidak cukup, maka berarti mengusap muzah menjadi wajib. Bisa juga dalam kondisi tertentu haram. Seperti apa? Seperti contoh muzah yang dipakai itu adalah muzah hasil ghosoban, milik orang lain, atau terbuat dari sutra misalnya, sedangkan yang mengusap itu laki-laki. Jadi muzah-muzah itu ya semacam kaos kaki atau sepatu yang biasanya terbuat dari kulit, tapi tidak harus dari kulit. Nah, itu nanti syaratnya itu adalah tidak tembus air diantaranya. Jadi ketika diusap itu air itu tidak merembes ke dalam. Bisa sunnah ketika seseorang dijelaskan hukum mengusap muzah itu boleh, tapi kemudian ada sesuatu dalam hatinya. Wong banyu wudu je, masa mung diusap bae. Duh, kayak ki kurang mantep. Wah, kayak kurang bersih. Ada sesuatu dalam hatinya. Maka dalam konteks seperti ini, kekurang bisaan dia menerima dispensasi diperbolehkannya mengusap muzah, itu menjadikan mengusap baginya itu malah lebih utama. Bisa juga makruh, seperti berulang-ulang. Itu diulang-ulang karena bisa mempercepat kerusakan. Tapi kalau memang bahannya itu bahan yang sangat kuat sekali, kalau kita mengulang-ulang mengusap itu nggak berpengaruh, ya nggak ada masalah. Wal mas'u utawi ngusap alal khuffaini ing atase muzah loro iku jaizun wenang bisalah sati syara'ita kelawan telu piro-piro syarat. 3 syarat itu apa saja? Yang pertama, ayyabtadi'a, rupane nyento ngawiti sapa wong. Ayyabtadi'a, rupane nyento ngawiti sapa wong, ngawiti lubesahuma ing nganggo khuffain. Lubesahuma ing nganggo khuffain oleh nganggo ba'da kamalit taharati ing dalam sakwise sempurnane suci. Jadi kalau kita ingin mengenakan muzah, maka yang pertama keadaan kita harus suci lebih dahulu. Harus suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Baru kemudian muzah itu dipakai. Lah nanti ketika kita memiliki hadas kecil dan ingin berwudu, maka boleh untuk tidak melepas muzah ketika sampai pada membasuh kaki, tapi cukup hanya dengan mengusap. Ulama-ulama mengatakan bahwa disyariatkannya al-masih 'alal khuffain
atau mulai disyariatkannya boleh mengusap kedua muzah itu pada tahun ke-9 dari hijrah. Pada tahun ke-9 dari hijrah, mohon maaf. Tepatnya pada saat perang Tabuk. Jadi pada tahun ke-9 setelah hijrah terjadi perang Tabuk, di situ disyariatkan bolehnya mengusap muzah. Ketika wudu, kaki tidak harus dibasuh, tapi cukup diusap muzahnya. Nah, Tabuk itu merupakan tempat yang ada di Syam ya, yang biasa dilalui oleh orang yang berangkat haji. Ada pendapat lain mengatakan bahwa mengusap muzah itu disyariatkan pada malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan, yaitu bersamaan dengan disyariatkannya wudu 1 tahun sebelum hijrah. Bahkan syar'iyatul mashi 'alal khuffain ini cukup kuat, karena Nabi bukan hanya secara lisan mengatakan boleh, tapi juga mempraktekkan. Menurut keterangan Imam Hasan Al-Basri, seperti diriwayatkan oleh Imam Ibnul Munzir, sekurang-kurangnya ada 70 orang sahabat meriwayatkan Nabi mengusap kedua muzah. Sehingga ada ulama mengatakan bahwa kalau sampai ada orang mengingkari kebolehan mengusap muzah, saya khawatir orang itu jatuh di dalam kekufuran. Kurang apa coba? Tidak kurang dari 70 orang sahabat meriwayatkan Nabi mengusap muzah. Lah kalau kemudian sampai ada orang ingkar, ada orang tidak percaya, lah ini kan masalah. Maka ada ulama mengatakan, saya takut kalau sampai ada orang mengingkari kebolehan mengusap muzah ini, dia jatuh di dalam kekufuran. Dan mengusap muzah ini termasuk khasais al-ummah al-Muhammadiyah, yaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat sebelumnya itu kalau wudhu ya harus dibasuh, tidak boleh hanya sekedar mengusap muzah. Ini ada dua versi ya tentang kapan disyariatkannya mengusap muzah. Yaitu ada yang mengatakan yaitu bareng dengan disyariatkannya wudu pada malam Rasulullah diisrokan 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan pada tahun ke-9 dari hijrah, tepatnya ketika perang Tabuk. Berbicara tentang perang Tabuk, itu Al-Fakir ingin menyampaikan, mumpung ingat ini. Walaupun tidak ada kaitannya dengan hukum mengusap muzah, tapi karena disinggung kata Tabuk, itu Al-Fakir teringat dulu ada seorang laki-laki bernama Abdul Uzza ibnu Abdinahim. Dia dari suku Muzainah. Pada saat sahabat-sahabat ramai hijrah ke Madinah, kemudian disusul Rasulullah bersama Abu Bakar hijrah ke Madinah, Rasulullah sempat singgah di Muzainah ini dan kemudian berjumpa saling menyapa dengan Abdul Uzza. Pada pandangan pertama Abdul Uzza, yang dia ini seorang yatim sejak kecil, kemudian dirawat oleh pamannya yang seorang pedagang sukses, ini jatuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pandangan pertama. Kemudian dia ingin sekali menyusul Muhammad ke Madinah, ingin ikut bersama Muhammad. Akan tetapi dia tahu betul resiko apa yang akan diterima kalau sampai dia mengikuti Muhammad. Apalagi kalau sampai pamannya tahu dia mengikuti agamanya. Akhirnya apa? Abdul Uzza ini selalu dalam hati bermohon agar pamannya pun mengalami hal yang sama,
yaitu tertarik untuk masuk Islam. Tapi ditunggu, ini tidak kunjung dilakukan oleh sang paman. Akhirnya Abdul Uzza semakin menahan diri, semakin meluap-luap keinginan untuk segera menyusul Nabi. Dan dia akhirnya tidak kuat lagi, siap dengan segala resiko. Lah ini persoalan cinta, persoalan cinta. Dia siap dengan segala resiko apapun yang akan dia tanggung. Yang penting dia bisa mengikuti Muhammad. Maka disampaikanlah keinginan dia kepada sang paman. Betul seperti yang dia khawatirkan terjadi. Pamannya marah, semua aset dia ambil, semua yang pernah diberikan oleh sang paman diambil kembali. Bahkan ketika Abdul Uzza itu akan pergi, pamannya memanggil. Kemudian pamannya dengan kasar mengatakan bahwa pakaian yang kau kenakan saat ini itu pun pemberian dariku. Kalau kamu tidak nurut kepadaku, kalau kamu mau mengikuti Muhammad, maka lucuti semua pakaian yang nempel pada tubuhmu. Akhirnya Abdul Uzza ini telanjang bulat di usia 16 tahun. Usia 16 tahun. Kemudian dia lari menemui ibunya, dan ibunya mengambil selimut kasar min kumashin ghalidh, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan bijan. Kemudian disobek menjadi dua, yang satu dijadikan sebagai penutup bagian tubuh atas, yang satu lagi digunakan untuk menutupi bagian tubuh bawah. Dalam istilah Arabnya disebut yang bagian atas itu rida, yang bagian bawah disebut izar. Kemudian dia lari ke Madinah, sampai di Madinah malam, capek dia tidur di masjid. Subuh berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ditanya oleh baginda Nabi, siapa kamu, darimu bagaimana ceritanya sampai di sini? Maka dia ceritakan semuanya, bahwa dia dari kabilah Muzainah, nama dia adalah Abdul Uzza, dia berniat untuk mengikuti Kanjeng Nabi. Akhirnya kata Nabi, ya sudah, kalau kamu mau ikut saya, maka namamu sekarang bukan lagi Abdul Uzza tapi Abdullah. Hanya saja karena dia ketika datang di Madinah itu mengenakan bijan atau selimut tebal yang disobek menjadi dua, sehingga menjadi dua bijan, akhirnya dia lebih dikenal dengan julukan Dzul Bijadain. Jadi Abdullah Dzul Bijadain. Nama jahiliyahnya adalah Abdul Uzza. Lah, setelah dia masuk Islam, dia menampilkan keseriusannya dalam memeluk Islam. Dia rajin belajar Al-Quran, dia rajin berzikir, bahkan kemanapun Nabi pergi dia selalu ikut. Jadi Abdul Uzza, atau yang kemudian diganti nama menjadi Abdullah Dzul Bijadain, ini termasuk min mulazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu dari sahabat yang kemana saja Nabi pergi dia ikut. Apalagi kalau perginya perang. Apalagi kalau perginya perang. Yang menarik dari Dzul Bijadain ini, pernah satu ketika Rasulullah itu keliling di perumahan-perumahan yang ada di Madinah malam-malam bersama sahabat Umar dan beberapa sahabat yang lain, sampai di rumah yang ditempati oleh Dzul Bijadain. Itu Dzul Bijadain terdengar sedang membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring. Kemudian Umar berkomentar, wah, dasar wong anyaran manjing Islam, rupane sing nginte senggendela anak Kanjeng Nabi karo rombongane lewat, akhirnya sengaja maca Qur'ane dimelungaken saking pengen pamer. La'allahu mura'in. Mendengar kalimat itu dari sahabat Umar, Nabi membela. Masya Allah, padahal yang mengatakan sahabat Umar, sahabat yang dekat dengan Nabi, paling dekat dengan Nabi setelah Abu Bakar. Kata Nabi, la ya Umar bal innahu Allah. Tidak Umar, dia bukan orang yang ria, dia bukan orang yang pamer, tapi dia orang yang memang banyak kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong sing wekel, wong sing sregep, wong sing akeh bebalike karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah, pada perang Tabuk, sebelum berangkat, ini Abdullah Dzul Bijadain
menyempatkan diri menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian matur kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah." Jeng Nabi, doakan saya agar berangkat perang yang sekarang ini saya mendapat predikat mati syahid. Minta didoakan oleh Nabi agar mati syahid. Yang menarik, Nabi itu biasanya kalau dimintai doa agar mati syahid mengamini. Tapi ketika Dzulbijaden minta ud'ullaha li bisyahada, apa jawaban Nabi? Kata Nabi, Allahumma harrim damahu 'alal kuffar. Ya Allah, haramkan darahnya mengalir di tangan orang-orang kafir. Maka Dzulbijaden pun protes, "Ya Rasul, bukan ini yang aku mau, bukan ini yang aku inginkan. Justru aku ingin mati syahid." Nabi tetap mengulang doanya, "Ya Allah, haramkan darah sahabatku ini mengalir di tangan orang-orang kafir." Akhirnya karena Nabi tetap seperti itu, Dzulbijaden berangkat. Dan subhanallah, di sini terjadi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Tabuk, Dzulbijaden meninggal dunia dalam keadaan syahid, tapi bukan terbunuh oleh tangan-tangan kotor orang-orang kafir. Tapi apa? Ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan ketika perang Dzulbijaden terserang demam dan kemudian meninggal dunia pada saat perang. Riwayat kedua mengatakan dia terjatuh dari kuda yang dinaikinya, kemudian terinjak-injak oleh kuda-kuda yang banyak itu, dan dia akhirnya meninggal dunia. Subhanallah, dia mati syahid, akan tetapi seperti yang didoakan oleh Nabi, itu darahnya mengalir bukan oleh tangan-tangan kotor orang kafir. Malam itu juga Rasulullah mengajak sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan beberapa sahabat yang lain untuk mencari jenazahnya Abdullah Dzulbijaden. Setelah ditemukan, istimewa sekali. Kenapa? Karena yang menggali lahatnya itu langsung Abu Bakar dan Umar. Ketika jenazah Dzulbijaden diangkat dengan kasar dan terburu-buru oleh para sahabat, Nabi mengatakan, "Irfaku bi fa innahu rajulun rafaqahullah." Angkat jenazahnya, bawa jenazahnya dengan lembut, karena dia adalah laki-laki yang diperlakukan oleh Allah dengan lembut. Masya Allah. Tidak hanya sampai di situ. Ketika jenazah itu sampai di liang lahat, Nabi tidak diduga-duga turun masuk ke dalam liang lahat, dan beliaulah yang langsung menerima jenazah Abdullah Dzulbijaden dari tangan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, kemudian meletakkannya ke liang lahat. Melihat hal itu, sahabat Abu Bakar menjerit sambil menangis. Kalau tahu seperti ini perlakuan Rasulullah, lebih baik aku mati ketika perang ini, kata Abu Bakar. Istimewa sekali loh. Rasulullah langsung masuk ke liang lahat menerima jenazah. Ini istimewa sekali. Tidak dilakukan oleh Rasulullah pada setiap sahabatnya yang meninggal. Dicatat dalam sejarah hal ini terjadi dan dilakukan oleh Rasulullah itu hanya 5 kali. Pertama, ketika istri tercintanya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok istri yang Rasulullah menemukan semuanya kepada dia. Sehingga awas, jangan kemudian dipahami bahwa Siti Khadijah itu anti poligami, anti untuk dipoligami. Ini lagi rame, lagi viral. Tidak. Pertama, yang kita mesti yakini sebagai orang yang beriman, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ialah bahwa apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu berdasarkan bimbingan wahyu. Jadi persoalan Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah tidak melakukan poligami, bukan karena Khadijah tidak mau dipoligami, tapi karena memang Rasulullah tidak diperintahkan oleh Allah untuk berpoligami.
Rasulullah berpoligami itu bukan karena syahwat. Semua adalah bimbingan wahyu dan semua punya hikmah. Kita baca tafsir-tafsir banyak yang menjelaskan tentang hikmatu ta'addudi zaujatin Nabi. Dan ketika Rasulullah beristrikan Khadijah, Rasulullah menemukan semuanya ada pada Khadijah. Wanita yang terhormat dan dihormati, wanita yang kaya raya, wanita yang cerdas, wanita yang bisa mendinginkan suasana. Coba ketika Nabi menerima wahyu pertama, itu bagaimana keadaan Nabi? Masya Allah, panik luar biasa. Bahkan Nabi sempat mengira kalau dirinya itu terkena sentuhan jin. Tapi dengan cerdas dan bijaknya Khadijah mengatakan, tidak mungkin kau terkena jin. Innaka latasirur rahim wa taqrid dhaif wa tu'inul malhuf wa ma ila dzalik. Enggak mungkin wahai suamiku tercinta kau terkena sentuhan jin. Wong kamu itu orang yang menjalin silaturahim, orang yang memuliakan tamu, orang yang menolong orang yang sedang kesusahan, orang yang begini. Intinya orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia, berjiwa tinggi. Tidak mungkin. Berarti maknanya kalau dibuat mafhum mukhalafah, orang yang mungkin tersentuh jin itu berarti orang yang jiwanya rendah, orang yang memutuskan silaturahim, orang yang tidak memuliakan tamu, tidak menghormati tamu. Kan seperti itu mafhum mukhalafahnya berarti. Itu. Dan Sayyidah Khadijah itu seperti disebutkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam Al-Bushra fi Manaqibis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu apa? Awwalu man aslam 'alal itlaq. Orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak itu adalah Sayyidah Khadijah. Kenapa kemudian ada yang mempermasalahkan agamanya Khadijah itu apa? Masya Allah. Awwalu man aslam 'alal itlaq as-Sayyidah Khadijah. Orang yang pertama kali masuk Islam itu Sayyidah Khadijah. Bahkan ulama-ulama pakar sejarah mengatakan Khadijah membidik Nabi menjadi suaminya bukan karena suka berondong. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, membahasakan Nabi berondong itu loh. Ainal akhlak. Karena Sayyidah Khadijah melihat ada sesuatu yang tidak biasa pada diri seorang Muhammad. Di samping kejujurannya, keuletannya, budi luhurnya, tambah yakin Sayyidah Khadijah ketika sepupunya Waraqah bin Naufal mengatakan bahwa yang mendatangi Nabi adalah An-Namusul Akbar, Jibril yang dulu datang kepada Nabi Isa. Semakin mantap Khadijah. Maka beliau orang pertama secara mutlak yang masuk Islam. Ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Ali, ada lagi yang mengatakan yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ada yang mengatakan yang masuk Islam pertama adalah Zaid bin Harithah. Ketika ada yang mengatakan bahwa yang masuk pertama kali Islam adalah Bilal dari Habasyah, maka kemudian ulama mengkompromikan bahwa Sayyidah Khadijah di samping orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak adalah beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam. Sayyidina Ali pemuda pertama yang masuk Islam. Abu Bakar laki-laki dewasa yang pertama masuk Islam. Kemudian Zaid bin Harithah adalah mantan budak yang pertama kali masuk Islam. Kemudian Bilal adalah dari kalangan yang masih berstatus budak yang masuk Islam pertama kali. Maka ketika Nabi menikah dengan Khadijah tidak berpoligami, itu karena memang tidak ada perintah Allah saat itu kepada Nabi untuk berpoligami. Lawang apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang ditinggalkan oleh Nabi, itu semua wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah ketika Sayyidah Khadijah wafat, meninggal dunia,
itu Nabi langsung turun ke liang lahat. Begitu ketika anak Sayyidah Khadijah dari suaminya yang dulu meninggal dunia, Nabi langsung turun ke liang lahat. Kemudian yang ketiga, ketika Fatimah, tapi Fatimah bukan putrinya, yaitu Fatimah bibinya, ibunya Sayyidina Ali. Berarti bibinya Nabi wafat. Nabi menyatakan bahwa ibunya sahabat Ali yang bernama Fatimah itu adalah ibunya yang kedua, Ummiyah Tsani. Itu Nabi langsung turun ke liang lahat. Yang keempat ketika Ummu Ruman, ada yang baca Ummu Rauman, meninggal dunia, Nabi langsung turun ke liang lahat. Siapa Ummu Ruman? Ummu Ruman adalah mertua Kanjeng Nabi, yaitu ibunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Orang-orang mengatakan wajar Sayyidah Khadijah meninggal, Nabi turun ke liang kubur. Putranya Sayyidah Khadijah wafat, wajar karena Sayyidah Khadijah istrinya, itu anak kualonnya. Ketika Fatimah wafat itu bibinya. Ketika Ummu Ruman wafat itu adalah mertuanya. Lainnya Abdullah Zulbijadin meninggal dunia, Nabi turun ke liang lahatnya. Padahal dia bukan siapa-siapanya Nabi. Luar biasa. Makanya sahabat Abu Bakar jerit, kalau tahu seperti itu lebih baik aku yang mati, aku yang di posisinya. Ternyata Nabi tidak berhenti hanya menerima jenazahnya dan menurunkannya ke liang lahat. Beliau keluar dari liang lahat dan berdoa, Allahumma inni qad raditu an sahibi hadza fardu anhu au kama qala. Ya Allah, aku ridho dengan sahabatku yang ini, maka ridolah engkau kepadanya. Masya Allah, mendengar Nabi mendoakan seperti itu, Abdullah ibn Mas'ud yang kategori sahabat senior, Abdullah bin Mas'ud itu yang berhasil membunuh Abu Jahal ketika perang Badar. Dan dia memang orang yang ditampar oleh Abu Jahal ketika membaca surat Al-Alaq di samping Ka'bah. Itu kan menceritakan Abu Jahal itu. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Itu menceritakan Abu Jahal. Abu Jahal tersinggung, langsung apa? Ditampar. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat yang Masya Allah, ya blesak, endep, ya secara fisik kakinya kecil. Abdullah bin Mas'ud jadi sudah pendek, kakinya kecil, ditampar sama Abu Jahal, ngeluntung langsung. Itu apa namanya, pipinya berlumuran darah. Bahkan pernah diriwayatkan itu terjadi angin puting beliung, angin besar. Itu Abdullah bin Mas'ud itu mau terbawa oleh angin. Akhirnya apa? Dia pegangan dahan pohon itu. Itu melayang-layang Abdullah bin Mas'ud di dahan pohon itu. Saking kecilnya orangnya. Tapi ketika Abdullah bin Mas'ud di samping Ka'bah ditampar oleh Abu Jahal sampai pipinya berdarah, itu malaikat Jibril tertawa. Nabi aneh, Bril, ente itu gimana? Sahabat saya ditampar, geluntung sampai berdarah, kok malah tertawa? Kata malaikat Jibril, nanti di perang Badar orang ini yang gak disangka-sangka yang bisa membunuh Abu Jahal, katanya. Itu subhanallah, memang ketika perang Badar yang berhasil membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud. Lah, Abdullah bin Mas'ud itu mendengar Nabi berdoa, Allahumma inni raditu an sahibi hadza fardu anhu. Itu apa? Nangis, jerit sambil lari. Kata Abdullah bin Mas'ud, 15 tahun saya lebih dulu masuk Islam daripada dia. 15 tahun saya lebih dulu masuk Islam daripada dia. Tapi dia mendapat perlakuan istimewa seperti itu oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu seperti itu, lebih baik saya saja yang mati. Masya Allah. Nah, itu kejadiannya di perang Tabuk. Perang di mana menurut sebagian besar ulama di situ disyariatkan bolehnya mengusap kedua muza. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyabtadi adu bisahuma ba'da kamalit taharah. Jadi
Mengusap kedua muza itu boleh dengan 3 syarat. Yang pertama, mengenakannya, memulai mengenakannya setelah sempurna suci. Syarat yang kedua, wa ayyakuna lan yenta'ana apa khufan muzah loro aneku satiro ini kang nutupi karone, aneku satiro ini kang nutupi karone lima hali ghuslil fardhi maring panggonan basuh kang fardu. Lima hali ghuslil fardhi maring panggonan basuh kang fardu. Minal qadamaini nyatane dilamakan loro. Jadi artinya kedua muzah ini disyaratkan harus menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh. Berarti kedua telapak berikut kedua mata kaki. Kemudian syarat yang ketiga, wa ayyakuna lan yenta'ana apa karone khufan muzah loro anaiku mimma setengah saking perkara yumkinu kang kongang apa tatabu'ul masyi tumpo-tumpone lumaku alaihi ma ing atase karone khufain. Syarat yang ketiga, bahwa kedua muzah itu harus berupa kaos kaki atau sepatu yang kuat yang dimungkinkan untuk dibuat berjalan hilir mudik ke sana kemari. Sebetulnya masih ada syarat satu lagi, yaitu kedua muzah itu harus suci. Baik. Nah, selanjutnya batas waktu diperbolehkannya mengusap. Wa yamsahulan ngusap sopal muqimu wong kang mukim. Ngusap yauman ing dalam sedina walailatan lan sawengi. Wal musafiru lan ngusap sapa musafir wong kang lelungan salasata ayyamin ing dalam 3 pira-pira dina bilayalihinna ing dalam sartane pira-pira bengine salasati ayyam. Jadi nanti dibedakan antara orang yang di rumah dengan musafir, itu dibedakan. Bolehnya mengusap berapa lama? Kalau yang mukim itu cuma sehari semalam, tapi bagi yang musafir itu diperbolehkan untuk terus mengusap selama 3 hari 3 malam. Terhitung sejak kapan? Wabtidaul muddati utawi kawitane mangsa. Wabtidaul muddati utawi kawitane mangsa iku min hini yuhditsu. Boleh min hina yuhditsu, boleh dibaca hini, boleh dibaca hina. Terserah bae lah. Dalam Alfiyah dikatakan wa qabla fi'lin mu'rabin al mubtada a'rib wa man bana falai yufannada. Wa qabla fi'lin mu'rabin al mubtada a'rib wa man bana falai yufannada. Jadi boleh di-i'rabi berarti min hini yuhditsu, boleh dimabnikan min hina yuhditsu, terserah. Min hini yuhditsu awit saking mangsani hadas sapa wong. Min hini yuhditsu awit saking mangsani hadas sapa wong, hadas cilik maksude oleh hadas ba'da lubsil khuffaini ing dalam sawise nganggo muzah loro. Jadi durasi sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu terhitung sejak hadas pertama setelah memakai kedua muzah. Kita sesuci dulu. Setelah sempurna suci, kemudian kita pakai muzah. Maka ketika kita hadas, kemudian kita hendak wudu, atau kita tidak hadas, pokoknya kita wudu, maka muzah ini tidak harus dilepas. Tetap dipakai nggak apa-apa. Tetap dipakai. Bahkan di antara yang membedakan kita dengan orang Yahudi, kata Nabi, orang Yahudi itu kalau sembahyang muzahnya dilepas. Lah kita itu kalau sembahyang muzahnya nggak dilepas, nggak apa-apa. Itu termasuk farqun bainana wa bainal Yahud. Oke. Lah setelah kita suci sempurna, kemudian kita memakai muzah, kemudian kita wudhu, maka muzah ini nggak perlu dilepas. Baik itu tajdidul wudhu karena kita belum batal, atau memang wudhu kita dalam rangka mensucikan hadas karena sudah batal. Itu pas membasuh kaki tidak harus dibasuh, tapi cukup diusap. Nah, dari sejak saat itu terhitung
terhitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Jadi menghitung sehari semalam atau 3 hari 3 malamnya itu bukan sejak memakai, tapi sejak hadas pertama setelah memakai baru dihitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Fa'in masaha mongko lamun ngusap sapa wong fil hadori ing dalem anang omah. Fa'in masaha mongko lamun ngusap sapa wong fil hadori ing dalem anang omah. Summa safara mongko kari-kari lelungan sapa wong. Ana wong mulai ngusap waktu masih ning omah. Suwise kuwen 3 jam kemudian dia pergi ke Jakarta misalnya. Apakah dia boleh mengusap 3 hari 3 malam? Ya tidak, karena dia memulai rukhsah itu ketika masih di rumah, ya maka hanya boleh sehari semalam. Demikian ketika ada orang mengawali mengusap dalam posisi sebagai musafir, kemudian belum sampai 3 hari 3 malam dia pulang ke rumah, dia mukim, maka disempurnakan sehari semalam, yaitu usapannya orang mukim. Bismillahirrahmanirrahim. Au masaha atau mengusap sapa wong fis safari ing dalam ana lelungan, fis safari ing dalam ana lelungan summa aqama mongko keri-keri mukim sapa wong atamma mongko nyempurnaken sapa wong nyempurnaken masha muqimin ing atau masha muqimin kelawan usapane wong kang mukim, masha muqimin kelawan usapane wong kang mukim atau ing ngusape wong kang mukim. Waya betul lan batal opal mashu ngusap bisalah sati asya kelawan telu piro-piro suwiji-wiji. Telu suwiji-wiji ku apa? Bi khal'ihima rupane kelawan sebab nyopot khufain. Jadi kapan muzai dicopot batal, berarti harus mulai lagi dari awal. Sing nomor loro wang qidha'il muddati lan tutuge mangsa. No, berarti sudah sehari semalam, sudah 24 jam atau sudah 3 hari 3 malam, maka ya sudah harus dilepas dan kemudian mengawali lagi. Yang ketiga, wamalan perkara silai yujibu kang majibaken apa mah al husla ing adus. Yujibu kang majibaken apa mah al husla ing adus. Misalnya apa? Metu mani atau kumpul karo rabi. Jadi terjadinya hal-hal yang mengharuskan kita mandi itu otomatis membatalkan waktu mengusap muzah. Allahu a'lam. Nah, itu perhatikan di sini 4 poin itu semua dibicarakan kecuali 1, yaitu tentang kaifiyatul masai, cara mengusapnya gak dijelaskan. Nantilah kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu jawazi utawi dalil wenange al mashu alal khufain. Iku haditsu pira-pira hadis katsiratun kang akeh. Minha iku setengah saking ahadits katsirah ma utawi hadis rawa kang riwayataken ing ma sopal Bukhari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim. Wal lafdzu utawi lafadz hadis iku lahu kedue Imam Muslim. Jadi redaksinya hadis itu riwayat Imam Muslim. Ngriwayataken an Jaririn saking sahabat Jarir radhiyallahu anhu warḍah annahu ing setuhune Jarir iku bala pipis sapa Jarir summa tawaddoa mongko kari-kari wudu sapa Jarir wa masahalan ngusap sapa Jarir ala khufaihi ing atase muzah lorone Jarir faqila mongko ditanyakan faqila mongko ditakokaken lagu maring Jarir opo taf'alu hadza maknane taf'alu ana ta agawe sapa sira buang hamzah istifham taf'alu ana ta agawe sapa sira hadza ing iki al mashu 'alal khuffain faqala mongko ngandika sapa Jarir na'am ya ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bala ingkang pipis sapa Kanjeng Rasul summa tawaddo'a mongko kari-kari wudu sapa Kanjeng Rasul lapas wudu sikile dibasuh tapi muzai bae sing diusap wa masahalan ngusap sapa Kanjeng Rasul ala khuffaihi ing atase muzah lorone Kanjeng Rasul qala ngandika sapa Hasan al-Basri Imam Hasan al-Basri sayyidut tabi'in kama qila rawang riwayataken al-masha ing ngusap muzah sapa sab'una 70 sahabat apane nafsan awak-awakan. Kata Imam Hasan al-Basri
sekurang-kurangnya 70 sahabat Nabi meriwayatkan tentang al-mashu alal khuffain. Jadi Hasan Basri itu tabi'in. Berarti tabi'in itu apa? Berjumpa dengan sahabat. No. Baik itu meriwayatkan dalam bentuk praktek maupun ucapan. Jadi ana sing ngomongaken tentang ngusap, ana sing langsung meraktekake ngusap. Fi'lan hale rupa penggawean minhu saking rawi wa qaulan lan ucapan. Pun rawang riwayataken sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim anil Mughirah bin Syu'bah saking sahabat Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu arda qala ngandika sapa Mughirah kuntu ana sapa ingsun anaikum ma'an nabiyyi ing dalam sartane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata lailatin ing dalam siji bengi fi masirin ing dalem lelungan bengi, dari kata sarok berjalan malam. Fi masirin dalam sebuah perjalanan malam. Fi masirin ing dalam lelungan bengi fa afraghtu mongko ngesoaken sapa ingsun. Ngesoaken jare wong kene apa ya? Ngucuraken. Fa afraghtu mongko ngucuraken sapa ingsun alaihi ing atase Kanjeng Nabi minal idawati saking wadah banyu saking kulit. Minal idawati saking wadah banyu saking kulit. Fa ghassala mongko basuh sapa Kanjeng Nabi wajhahu ing wajahe Kanjeng Nabi wa ghassala lan basuh sapa Kanjeng Nabi zira'aihi ing lengen lorone Kanjeng Nabi wa masahalan musab sapa Kanjeng Nabi bi ra'sihi ing sirahe Kanjeng Nabi. No, setelah Nabi membasuh mukanya, membasuh kedua lengannya, mengusap kepalanya, maka saya pun jongkok untuk melepaskan kedua muzahnya agar memudahkan Nabi membasuh kedua kaki. Summa ahwaitu mongko keri-keri jongkok sapa ingsun. Jongkok. Untuk apa? Li anzi'a supaya nyopot sapa ingsun. Li anzi'a supaya nyopot sapa ingsun khuffaihi ing muzah lorone Kanjeng Nabi. Faqala mongko ngandika sapa Kanjeng Nabi ngejoraken sapa sira. Biarkanlah. Dak ngejoraken sapa sira guma ing khuffai fa inni mongko setune ingsun iku adkhaltu nganjingaken sapa ingsun huma ing khuffai oleh tek anjingaken tahirataini halikang suci karone fa masaha mongko nuli ngusap sapa Kanjeng Nabi alaihima ing atase khuffaihi. Pun kan ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim bahwa sahabat Jarir bin Abdullah itu beliau pipis, kencing. Kemudian selesai kencing beliau berwudu. Lah tiba-tiba pada saat beliau mestinya membasuh kedua kaki, hanya beliau usap kedua muzahnya. Jadi beliau mengenakan muzah dan tidak dilepas, hanya diusap saja kedua muzahnya. Maka kemudian orang-orang bertanya kepada beliau, taf'alu hadza, wahai Jarir, kau melakukan ini? Maka Jarir menjelaskan, ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pipis kemudian wudu, pas membasuh kaki beliau tidak melepas muzahnya, hanya mengusapnya saja. Nah, ini. Lah kemudian bahwa bolehnya mengusap muzah itu disyaratkan di antaranya harus dikenakan setelah sempurna suci. Mana dalilnya? Lah ini hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Kata Mughirah bin Syu'bah, pada satu malam saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Kemudian ketika beliau menghendaki wudu, saya kucurkan air dari wadah kulit kepada beliau. Kemudian beliau membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya, mengusap kepalanya. Kemudian saya pun jongkok untuk melepas kedua muzahnya. Pas saya jongkok mau melepas kedua muzahnya, Nabi berkata, da'huma, biarkan kedua muzah itu jangan kau lepas, karena aku memasukkannya dalam keadaan aku sudah suci. Paham ya? Kemudian oleh Nabi cukup diusap. Baik. Lah ngusapi ku ngusapi. Itu dijelaskan tata cara ngusapnya oleh para ulama, yaitu bagian atasnya yang diusap. Ini misalnya kaki ya, ini misalnya kaki.
Ini telapak kaki, ini bagian atas kaki. Lah itu ngusapnya bagian atas. Dan yang paling bagus itu caranya tangan kita itu merenggang. Jangan rapat. Jadi merenggang. Ini dimasukkan ke air, kemudian kita usap bagian atasnya. Sudah sekali saja. Ulama sepakat tidak perlu sampai 3 kali. Tidak ada taslis. Beda dengan dibasuh. Kalau mengusap cukup sekali. Sekali sudah. Kaki kanan ya pakai tangan kanan, ngusapnya kaki kiri pakai telapak tangan kaki kiri. Sudah diusap. Set, itu. Sudah selesai. Itu. Dan Sayyidina Ali menarik. Ini sekaligus saya ingin menegaskan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyikapi seluruh persoalan itu utamanya adalah dengan iman. Kenapa? Karena bagaimanapun kita harus yakin bahwa tidak semua persoalan agama itu ta'akuli. Ada hal-hal yang sifatnya ta'abudi. Jadi ada persoalan agama yang ta'akuli. Ta'akuli itu apa? Logis. Jadi kalau dilogikakan masuk akal. Ada cukup banyak itu. Tapi ada hal-hal yang sifatnya ta'abudi. Ente coba logikakan sampai kapanpun gak akan masuk akal. Ada itu. Ulama-ulama mengatakan bahwa adanya persoalan agama yang sifatnya ta'abudi ini adalah dalam rangka untuk menguji keimanan seseorang. Karena seseorang itu ketika semua bisa dilogikakan, dia akan sombong. Dia akan sombong. Kenapa? Semuanya bisa dilogikakan. Tapi ketika ada persoalan yang tidak logis, ada persoalan yang tidak bisa dilogikakan, disinilah diuji keimanan kita. Ngandel beli coba. Cari Kanjeng Nabi mekonon. Wis. Walaupun otake ente beli manjing, cari Kanjeng Nabi mekonon. Ngandel beli. Di sini kan ujian. Termasuk adanya hal-hal gaib. Adanya hal gaib ini adalah ujian bagi akal. Akal kita itu nggak nyandak dengan hal gaib. Karena hal gaib, apalagi persoalan akhirat, itu hanya bisa ditangkap melalui nurun nubuwah dalam bahasa Imam Ghazali. Nurul wilayah pun itu terbatas tangkapannya. Di sini orang yang biasa mengandalkan nurul akli diuji. Kalau memang ente percaya dengan Nabi, maka walaupun tidak masuk logika ente harus terima dong. Sahabat Umar itu dikenal sahabat yang sangat logika. Tapi coba ayo perhatikan bagaimana sahabat Umar mengambil sikap ketika logika dia dengan iman dia kontradiksi. Ini kan banyak orang mempersoalkan sahabat Abu Hurairah, sahabat junior kok riwayat hadisnya paling banyak. Anda percaya dengan karomat atau tidak? Kalau Anda tidak percaya dengan karomat, berarti Anda mendustakan sebagian Al-Quran. Karena Al-Quran berbicara tentang karomat. Siti Maryam bukan Nabi, tapi punya keistimewaan, terjadi padanya sesuatu yang tidak masuk akal. Maka ulama mengatakan ini dalil karomah. Kalau Anda mengatakan bahwa secara logika tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat itu Abu Hurairah bisa meriwayatkan sekian ribu hadis. Padahal ya sekian ribu hadis sebutnya masih masuk akal juga loh, nggak banyak-banyak sekali kok. Hanya 5 ribuan hadis lebih saja. Nggak sampai ratusan ribu. Nah, itu nggak baca sejarah kalau seperti itu. Masih logis. Anda percaya ada wali yang bisa baca Quran antara maghrib dan isya? Ini diceritakan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sekian banyak ulama yang bisa mengkhatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya. Terus maghrib baca Quran, tung waktu isya khatam. Macai tartil.
Syekh Mahfud At-Turmusi, ulama Nusantara. Beliau punya anak cuma satu, Mbah Raden Muhammad, yang kemudian mendirikan pesantren di Demak yang dinamakan Bustanu Usyaqil Quran, BUQI. Itu ketertarikan Syekh Mahfud Termas agar Mbah Muhammad itu menghafalkan Al-Quran. Itu konon menurut satu riwayat, ketika Syekh Mahfud melihat Mbah Munawir Kerapiak Jogja ketika tawaf di Ka'bah, itu satu tawafan itu khatam Quran. Itu akhirnya Syekh Mahfud, lu ini orang hebat sekali, ada orang Jawa tawaf di Ka'bah satu tawafan khatam Quran. Akhirnya beliau punya satu putra namanya Mbah Raden Muhammad, itu suruh hafalkan Al-Quran. Anda kalau percaya karomah, maka Anda tidak akan menolak ketika kemudian Abu Hurairah diberi karomah oleh Allah, walaupun kategori sahabat junior katakanlah misalnya, dalam waktu yang tidak begitu lama hidup bersama Nabi, tapi bisa meriwayatkan ribuan hadis, melebihi sahabat yang lebih lama bersama dengan Nabi. Persoalan karomah kan yahtassu bi rahmatihi may yasha. Lah kok semuanya diukur pakai logika? Sahabat Umar ketika haji bersama Nabi, Wakilah ketika umroh bersama Nabi, melihat Nabi mencium Hajar Aswad, itu logikanya sahabat Umar nolak. Kata sahabat Umar, apa-apaan ini, batu kok dicium? Logikanya nolak. Tapi bagaimanapun Allah dalam Al-Quran mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kita cinta Allah, kita iman Allah, kita percaya Allah, maka kuncinya mengikuti apa kata Nabi. Apa jari kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi yang ngambung. Berarti kalau menurut logika nggak masuk akal, tapi menurut iman harus mengikuti Nabi. Di situ sahabat Umar walaupun cerdas, apa yang dilakukan? Mengalahkan logikanya, mengikuti Nabi. Walaupun sebelum mencium batunya diomongi dulu itu sama sahabat Umar. Jadi sahabat Umar itu yang nggak tahu juga batu dijak ngomong itu. Itu batunya sebelum dicium Hajar Aswad itu diomong. Ya Hajar, wallahi inni la'alamu annaka hajarun kasairil ahjar, la tadur wa la tanfa. Wahai batu, demi Allah, masya Allah, disumpahi keding, ya padahal disumpahi maning waktu ya waktu. Demi Allah, sungguh saya tahu kamu itu batu seperti batu yang lain, tidak bisa memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat. Kalau saya, walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbil ma qabbaltu. Kalau saya tidak melihat sendiri Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Ketika logikanya bertentangan dengan iman, yang dimenangkan iman. Walaupun ini tidak masuk akal, tidak logis. Demikian Sayyidina Ali dalam persoalan mengusap muzah. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bil aqli, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah." Masyaallah. Ini masyaallah, luar biasa. Jari Sayyidina Ali, kalau agama itu harus cocok dengan logika, mesti cocok dengan logika, maka tentu ketika mengusap muzah yang lebih pas diusap itu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Lawang bersentuhan dengan tanah bagian bawah. Berarti sing kudu diusap, sing dibersihni sore kan? Tapi Nabi mengajarkan yang diusap itu atasnya, walaupun tidak masuk akal. Paham tidak maksudnya? Ya sudah diterima. Ini luar biasa. Jadi kata Sayyidina Ali, tidak semua agama itu akli. Tidak semua agama itu mesti dilogikakan. Di sini kita sebagai orang yang mengaku beriman diuji ketika mendapati sesuatu yang tidak masuk akal, percaya atau tidak. Termasuk tentang karomah. Uang bisa ngatami Quran antara maghrib karo isya, bahkan tidak satu hataman. Menurut keterangan Wali Kutub Al-Imam Abul Mawajib Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang dikutip diantaranya dalam kitab Ghaitsun Naf fil Qira'atis Sab'a, yang ada di pinggir kitab Sirajul Qari' Al-Mubtadi wa Nihayatul Muqri' Al-Muntahi. Itu Imam Sya'rani pernah didawuhi oleh gurunya Syekh Ali Al-Mursifi. Syekh Ali Al-Mursifi menceritakan ketika suluk itu Syekh Ali Al-Mursifi menghatamkan Quran sehari semalam itu tidak kurang dari 360 sekian ribu. Coba Arab majang kali keberapa? Sehari semalam 360 sekian ribu.
Imam Sya'rani pun logikanya nggak nyandak itu. Maka Imam Sya'rani bertanya kepada sang guru, Maulana, orang Mesir kalau manggil guru Maulana. Maulana biharfin wa bisautin. Anda baca Quran sebanyak itu pakai huruf, pakai suara? Na'am, biharfin wa bisautin. Iya, pakai huruf, pakai suara. Maka kemudian Imam Sya'rani menyimpulkan apa yang terjadi pada gurunya itu karomah. Karena sudah tidak bisa diukur dengan akal. Karomah yang kemudian masyhur di kalangan para aulia dengan istilah karomah toyul lisan wa bastuz zaman. Pemilik waktu itu Allah. Maka waktu yang sedikit bisa digunakan untuk sesuatu yang mestinya ditempuh dalam waktu yang lama. Ya terserah Allah. Jadi Gusti Allah sakarpe dewek. Kita duwe karep, ente duwe karep, kan duwe karep. Jadi Gusti Allah sakarpe dewek. Wallahu fa'alu lima yurid. Maka ya sudah, kalau Allah sakarpe dewek ya terserah Allah dong. Yahtasu bi rahmatihi mayasha. Bahkan ketika Allah melalui kanjeng Nabi mengatakan la ilaha illallah adalah kunci surga, itu bentuk sakarpe dewek Gusti Allah. Paham li maksudnya? Tadi sing ngarani wong ning akhir hayat bisa mengucapkan la ilaha illallah, iku dudu barang gampang, angel. Syekh Abdul Qadir Jilani dalam salah satu karangannya fi ba'di muallafatihi, kalau tidak salah dalam Mukhtasar fi Ulumiddin, itu beliau mengatakan yata'adzar au yastahil, sulit atau bahkan mustahil orang yang belum pernah menerima talqin la ilaha illallah dari guru yang sempurna, yang sanadnya muttasil nyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sulit atau bahkan mustahil di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah, itu bukan hal mudah. Lah kok diumpamakan Aladin sebagaimana? Ini. Bon. Itu bagian dari yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Jadi semua itu jangan diukur pakai logika, karena rahmat Allah itu sangat luas. Luasnya seberapa tidak bisa dilogikakan. Dan siapa yang diberi rahmat ya terserah Allah, wong yahtasu kok. Nah itu. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kemudian syarat yang kedua muza itu harus menutup tempat dari kaki yang ketika wudhu harus dibasuh. Berarti kedua telapak kaki berikut kedua mata kakinya. Rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu lan liyane Muslim an Syuraih bin Hani saking Syuraih bin Hani qala ngandika sapa Syuraih ataitu nekani sapa ingsun Aisyah ta ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wardaha as'alu halitakun sapa ingsun ha ing Aisyah anil mashi saking musab alal khuffaini ing atase muzaloro faqalat mongko ngandika sapa Aisyah ikti nekanana sapa sira aliyan ing sahabat Ali. Fa innahu mongko satune Ali iku alamu luwih ngerti bihadza kelawan iki masalah minni ketimbang saking ingsun. Masyaallah, pancen sahabat Ali niku sahabat kang dijuluki Kanjeng Nabi sebagai babul ilmi. Bahkan sahabat Umar yang dikenal cerdas itu sampai mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Kalau tidak ada Ali, Umar itu bisa celaka. Karena sahabat Umar itu beberapa kali mau mengambil keputusan, yang keputusan itu menurut dia benar, ternyata menurut Ali salah. Akhirnya mengikuti pendapat Ali, dan ternyata ia benar. Kalau dia mengikuti pendapatnya itu bisa salah, bisa fatal. Maka sahabat Umar mengatakan laula Ali lahalaka Umar. Kita akan panjang kalau berbicara tentang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan-kapan lah. Fa innahu mangkasune Ali ku alamu luwih ngerti bihadza kelawan iki masalah minni ketimbang saking ingsun. Jujurnya Sayyidah Aisyah, beliau pernah didatangi oleh Syuraih bin Hani bertanya tentang masalah mengusap muzah. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kamu pergi saja ke Ali, tanya sama Ali karena Ali lebih ngerti. Ya Allah, iya. Kira-kira ada tidak orang sekarang itu, misalnya ditanya hukum, oh ente datang saja ke Kiai Fulan, beliau lebih memahami dalam masalah ini. Kalau masalah fikih beliau gudangnya. Ente kalau tanya masalah tauhid baru ke saya. Tapi kalau masalah fikih saya bukan gudangnya ini. Tanya ke Kiai Fulan. Itu. Yang ada kan tidak, kebanyakan nggak ngerti atau kurang paham juga ya tetap saja jawab. Inilah yang kemudian ditakutkan oleh Nabi, munculnya
pemimpin-pemimpin yang bukan hanya dia sesat, tapi dia sampai berani menyesatkan umat. Na'udzubillah wal a'yadzu billahi min dzalik. Ini pelajaran bagi kita. Seorang Sayyidah Aisyah yang oleh Nabi dikatakan ghazirah. Ghazirah, luas ilmunya, luas pemahamannya, ghazirah. Maka Kiai Mustafa Aqil ketika menamakan pesantrennya Al-Ghazir itu terinspirasi dari pernyataan Nabi kepada Sayyidah Aisyah, innaha laghazirah. Tapi coba, orang yang oleh Nabi dikatakan luas ilmunya, luas pemahamannya, ketika memang merasa dalam hal ini kurang memahami, kurang mengerti, beliau merekomendasikan agar Syureh bin Hanif mendatangi Sayyidina Ali yang jauh lebih menguasai. Dan ini kan pelajaran bagi kita. Levelnya Aisyah saja seperti itulah, kita itu siapa? Kan gitu. Yang nggak tahu juga kalau kita sudah merasa lebih hebat daripada orang-orang dulu. Na'udzubillah wal a'yadzu billah. Kana ana sapa Ali aniku yusafiru lelungan sapa Sayyidina Ali ma'a Rasulillah ing dalam sertane Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya jare Syureh fasaltu mongko takon sapa ingsun hu ing Ali faqala mongko ngandika sapa Sayyidina Ali ja'alan dadekaken sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salasata ayamin ing telu pira-pira dina walayaliyahunna lan pira-pira bengine salasati ayam lil musafiri kedue wong kang lelungan wa yauman lan sedina walailatan sewengi lil muqimi kedue wong kang mukim. Lah itu dalil bahwa muddatul mashi bagi orang yang di rumah sehari semalam, dan bagi musafir 3 hari 3 malam terhitung sejak pertama kali hadas setelah memakai kedua muzah. Rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim An-Nasai lan An-Nasai walafzu lafadhi hadits iku lahu kedua An-Nasai an Safwan bin Assalin saking sahabat Safwan bin Assal radhiyallahu anhu an sairis sahabah qala ngantika sapa Safwan kana ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aniku yakmuru merintah sapa Kanjeng Rasulullah na ing kita idza kunna ing dalem nalikane ana sapa kita aniku musafirina pira-pira wong kang lelungan kabeh merintah annam saha ing yen ngusap sapa kita ala khifafina ing atase pira-pira muzah kita walanan zi'ah lan ora nyopot sapa kita ha ing khifaf salasata yamin ing dalam 3 pira-pira dina min ghaitin saking saking ngising wa baulin lan pipis wa naumin lan turu illa min janabatin kecuali saking jinabah. Berarti dipahami dari hadis ini orang yang memakai muzah ketika jinabah maka berarti mengusap muzahnya batal. Paham kan? Di samping juga ketika muzahnya dilepas atau durasi waktunya habis. Illa min janabatin kecuali saking janabah. Illa min janabatin kecuali saking janabah. Wallahu a'lam. Bon niku persoalan mengusap muzah. Dari carai wau ya, carai niku sing diusap adalah muzah bagian atas. Muzah itu adalah kaos kaki atau sepatu yang menutupi telapak kaki berikut kedua mata kakinya dan tidak tembus air. Walaupun kelihatan. Jadi misalnya ada orang muzahnya itu terbuat dari separuh kaca misalnya, jadi transparan, itu nggak apa-apa, yang penting tidak tembus air dan ketika dibuat jalan itu tidak pecah-pecah, tidak rusak, paham ya? Kuat, kondisi muzahnya kuat. Nah ini berbeda dengan masalah satirul aurah yang digunakan untuk menutup aurat. Jadi dua-duanya sama-sama harus menutupi, tapi pemaknaan menutupinya yang berbeda. Jadi muzah itu menutupi bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Maksud menutupinya tidak tembus air walaupun kelihatan. Jadi menutupi. Yang tertutup itu bagian bawah dengan samping. Bagian atas yang pas di telapak kakinya kelihatan dari atas di inti, nggak ada masalah. Yang penting bawah dengan samping tertutup. Lah ini juga berbeda dengan penutup aurat. Kalau penutup aurat itu yang tertutup bagian atas dan samping, walaupun dari bawah kelihatan. Misalnya anak wong sembayang ning tingkat, lantai terbuat dari kaca, dhuwur samping ketutup, tapi sengesor katon, beli apa? Paham ya maksudnya?
Jadi satirul aurat itu yang ditutup adalah atas dan samping. Tapi kalau muzah itu yang ditutup adalah apa? Bawah dan samping. Nah, kemudian kalau satirul aurat itu menutup pandangan. Jadi tidak kelihatan mata. Tapi kalau muzah itu adalah apa? Menutup dari tertembus oleh air. Paham ya? Walaupun bisa terlihat transparan. Huna waqafna wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.